Halo Gen Z Labuan Bajo, selamat datang di segmen baru Bajo Talk Podcast. Ini Z Talk, ini segmen baru kita. Ini sebenarnya singkatan dari Gen Z Talk. Oh ya, hampir lupa tadi sudah ada kakak Satri di sini. Saya panggilnya apa nih? Kakak Nona atau Inu. Oh ya, ini orang Kempo. Ya benar. Bagaimana kabar kakak Satri? Puji Tuhan baik. Apa kesibukannya akhir-akhir ini? Cukup sibuk sekali. Oh iya. Dari pokoknya setiap hari itu sibuk. Kuliah? Kerja sama kuliah. Oh. Kuliah Bagaimana bagi waktunya itu? Kuliah kerja. Paginya itu kuliah. Biasanya kami kuliah pagi dari jam 8 sampai jam 12. Tapi ada beberapa hari yang kuliahnya itu mulai jam 10 terus pulang jam 5 sore, jam 3 sore. Nah, setelah itu saya balik ke kos, ganti, terus ngulik kerja. Ini Gen Z sudah pintar bagi waktu. Pasti banyak keresahan nih nanti. Ya, Oke, jurusan apa nih kuliahnya? Akuntansi perpajakan. Oh, ini pilihan yang bagus juga ke kerja sambil kuliah itu. Cuman maksudnya pasti kan bingung nih bagi waktu mungkin. Kira-kira dari itu juga pasti kan sibuk kerja nih, ada kepikiran mau kemana, healing atau apa gitu akhir pekan gimana? Kalau kepikiran wajar, iya. Oh iya. Apalagi kalau lihat teman-teman pas lagi ngumpul tuh kan, rasanya itu kan Gen Z sekarang itu kan iya apa healing gitu. Iya. Nilai UTS di bawah standar healing. Iya, percintaan healing. Iya, pokoknya healing dari pelampiasan utama. Iya, itu sudah Gen Z. Iya. Jadi mungkin karena sebelumnya kan saya kan gap ya 3 tahun. Jadi sebelumnya kan saya bekerja, terus tiba-tiba masuk ke dunia perkuliahan, terus terlibat langsung bergabung di generasi Z yang kelahiran 2005 ke atas. Jadi vibes-nya beda. Iya. Jadi kadang juga harus sendiri. Iya benar. Ya, tapi kenapa sampai kepikiran mau kuliah lagi gitu? Kalau untuk kuliahnya memang dari dulu sih pengennya setelah SMA itu kuliah. Cuman ada beberapa kendala waktu itu. Oh iya. Karena keadaan ekonomi juga itu juga salah satu faktornya. Terus selama 3 tahun saya gap ya kan. Di mana nih? Gap ya. Kerjanya di mana? Terus kerjanya ada di salah satu. Iya. Ya, di salah satu restoran yang di Labuan Bajo. Kerjanya itu mulai tanggal 20 April 2021. Sudah lama. Selesai corona itu. Iya. Saya masih kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 kalau tidak salah. Ini kakaknya saya. Sama 2020. Dari 2020 itu masih corona atau? Iya. 2019 sudah corona. Iya, 2020 itu corona akut itu. Akhirnya waktu itu belum sempat ini cari pekerjaan karena kan kondisi sana di Labuan Bajo benar mati semua. Ya, break semua. Jadi kebetulan waktu itu ada buka BLK, balai itu Pak. Jadi saya ikut kursus di sana, kursus komputer. Gitu. Makanya waktu itu kan daripada duduk diam di rumah terus. Iya betul. Ya, terus tidak ada kerjaan. Akhirnya saya daftarkan diri di sana di BLK Labuan Bajo. Memang itu sudah ciri-ciri Gen Z, tidak mau diam di rumah. Tapi kalau saya amati sekarang, kalau dari saya seperti yang saya bilang tadi, pas sudah di tempat kerja yang dikit pengennya healing gitu, pengennya healing. Bagaimana kalau di kakak santri di media sosial kira-kira gimana? Aktif kah? Atau sering gitu interaksi dengan teman? Aktif sih. Iya. Terus saya ke hobi. Ya, saya penasaran nih dengan hobinya kakak santri. Saya dari jurusan apa sudah tadi? Akuntansi. SMA itu akuntansi terus. Pasti hobi hitung-hitungan sih. Ya, salah ke jurusan akuntansi perpajakan kemarin dulu karena saya sudah menemukan passion di bidang akuntansi. Soalnya kan saya juga kerjanya di bidang itu juga. Oh di accounting di. Iya. Oh iya.
Jadi sudah terlalu jatuh cinta dengan itu. Matematika. Bukan matematika sih, akuntansinya. Oh, ya maksudnya Iya. bukannya ini kah? Maksudnya relate mereka. Matematika sama sinkron. akuntansi. Iya. Iya, iya, iya. Sama-sama menganalisis di sana kan. Iya, 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 iya. Betul, betul. Iya. Kalau sekarang bagaimana pandangan kakak santri melihat Gen Z? Bagaimana Gen Z kedepannya nih? Maksudnya, ya itulah pandangan kakak santri melihat Gen Z sekarang ini. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi itu generasi Z ya, Iya, generasi iya. Z Gen Z, sekarang itu Gen Z. harus bisa beradaptasi lah dengan berbagai kemajuan teknologi sekarang. Iya, iya, betul, betul. Jangan sampai mengalami ketertinggalan. Tapi kalau menurut saya, menurut pandangan saya itu generasi Z itu atau Gen Z itu cepat sekali beradaptasi dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi. Iya, iya. Bahkan mereka sekarang itu kan banyak generasi Z sekarang itu kan yang gaya kerjanya mereka itu remote work from home. Oh ya, work from home. Yes. Iya, iya, benar, benar, benar. Ya, mungkin mereka itu lebih senang kerja sambil rebahan. Iya, iya. Terus kerja dari rumah, tidak Tidak mau sibuk. Iya, tidak mau setiap hari yang ke kantor atau ke tempat kerja gitu. Jadi saya juga melihat banyak generasi Z sekarang yang banyak kreativitasnya banyak. Iya. Tapi Memang- walaupun ada masih yang malas-malasan. Iya, ya pasti ada lah. Iya, pasti ada. Memang saya juga lihat ya anak-anak sekarang suka lebih ke industri kreatif. Iya. Iya, Iya, kalau menurut saya sih Gen Z sekarang ini lumayan hebat. Kalau untuk mencari uang tuh dengan berbagai cara mereka bisa dapatkan itu tanpa harus memiliki pekerjaan tetap. Gitu. iya, iya, iya. Kayak siapa yang percaya kalau menjadi konten kreator di 10 tahun sebelumnya itu menjadi pekerjaan tetap di masa sekarang. Ya, kan? Gitu, iya, iya. Sekarang kan Iya. banyak Sekarang anak kan muda iya, yang sekarang itu kan banyak pekerjaan yang bisa menghasilkan yang wow gitu. Kayak editor video Iya, iya, iya. atau konten. bahkan TikTok juga TikTok, sekarang. Iya. Kayak Itu sudah ramai sekali. berpenghasilan. Tuh. Berpenghasilan sekali tuh. Kalau 10 tahun yang lalu kan kita ini harus harus pintar secara akademik, Iya, iya, terus iya. harus bisa kerja di perkantoran segala macam. Kalau sekarang kan banyak cara. Kalau itu harus tahu istilah ini tuh apa maksudnya ini. Kalau sekarang itu kalau lihatnya dari pandangannya saya, anak itu lebih ke ya action lah, lebih banyak actionnya daripada tahu teori. Iya. Ya, tapi kan sudah ada nih teknologi AI gitu Oh, kan. AI, iya. Kalau menurut itu bagaimana tuh? AI jujur saya tidak pernah pakai AI itu. Oh, belum pernah pakai. Iya, tapi saya, Oh, iya. saya pernah tahu kan Oh, iya, dari iya. teman kelas kan gitu. AI itu sebenarnya sangat membantu sih, tapi asalkan jangan sampai ketergantungan sama AI gitu. Oh, Iya. tapi sempat pakai AI Kalau di saya belum pernah, saya orang itu misalnya mau mencari tahu tentang sesuatu itu, atau disuruh buat makalah atau apa gitu. Saya tidak bisa mengandalkan satu sumber, jadi saya masih lebih senang searching di Google. Oh iya, iya, iya. Saya biasanya itu melihat dari berbagai sumber, misalnya sumber A itu memberikan teori yang seperti ini, terus sumber B memberikan teori yang seperti ini, tapi dengan teori yang berbeda. Nanti saya akan membuat perbandingan di situ. Jadi tidak terpaku dengan satu sumber. Misal kalau AI itu kan sebesar ChatGPT, ya, ChatGPT. Itu ChatGPT. Memang sangat membantu sih, tapi itu bisa membuat kita itu memiliki Manja. satu kebiasaan yang semuanya itu harus instan gitu. Bahkan ChatGPT itu membantu sekali, memang membantu sekali, tapi jangan sampai ketergantungan gitu. Jangan sampai otak asinnya kita ini tidak dipakai untuk menalarkan sesuatu gitu. Semuanya serba AI. Tadinya presentasi hanya mewakili AI, Iya. pendapat AI saja. Jadi sebagai- AI itu jadikan sebagai sebuah orang gitu. referensi saja. Jadikan sebuah referensi apabila kita tidak menemukan jawabannya, nah mungkin ChatGPT solusinya. Tapi Iya, jangan benar-benar. jangan sampai Jangan ketergantungan. tergantung lah ya. Iya. Itu sih. Iya. Memang teman-teman, iya saya juga ya bisa dibilang bergantung juga dengan AI, tapi sama seperti pendapatnya santri tadi yang masih cari di Google lah untuk Iya, referensi. saya Kan di masih Google lebih senang searching di Google Iya, sih. searching di Google banyak
referensi. Ya banyak sumber-sumber, terus Iya, nanti iya, kita iya. bisa buat perbandingan begitu. Saya lebih senang tuh, mungkin karena tipe saya tipe petualang. Iya. Ya kalau saya lihat juga Ya. pasti suka mencari tahu hal-hal Ya, baru nih. ya. Iya, iya. Banyak juga yang menawarkan ChatGPT itu, tapi tidak Dari terlalu teman-teman. tertarik, ya. Nah, ya. Apalagi misalnya kan yang teman-teman kakak santri yang di kampus kan baru fresh graduate ya. Maksudnya umurnya pasti di bawah lah. Iya, jadi Gen Z sekali. iya, pokoknya di kelasnya saya itu rata-rata kelahiran tahun 2005. Iya. Jadi mereka pas SMA itu bersamaan dengan ini kan corona. Iya, Jadi sama dengan mereka saya. sudah terbiasa memakai itu. Gitu. Kalau Iya, saya sama. saya tidak tahu cara pakainya tuh. Kayak Canva sekarang, kalau Canva kan bisa buat PPT itu. Iya, benar. Iya. Oh, pakai Canva kah? Saya tidak pakai Canva. Bagus katanya. Maksudnya Iya, di situ kan sudah ada tersedia template. Iya, kan. template. Bisa lebih suka pakai PowerPoint gitu. Dan Wis. masih lebih senang desain sendiri. ini dipanggil Gen Z atau milenial ini? Tidak, kalau tidak dari umur saya Gen Z. Gen Z, ya. Iya, kelahiran 2002. Oh ya, beda berapa tahun saya? Saya dari beda 2 tahun. Beda Berarti 2 2004. Iya, saya 2004. Oh, Iya. 2004 tapi sudah jadi seputar kakak tingkat ya. Masih lama juga ini tamatnya ini. Kan masih semester 1. Semester satu. Tapi masih pasti ada rencana lah. Setelah kuliah kemana gitu. Usaha, bisnis. Belum terkonsep kalau itu. Iya. Kan masih Iya. iya. Baru semester 1 kan? Semester satu. Oh iya. Semester satu. Maksudnya Kalau kakak sendiri jurusan MPI gitu? iya, saya MPI. MPI, saya dengar MPI juga belajar tentang akuntansi. Tidak, kita lebih ke ini ya, belajar akuntansi sih, cuman ya 10% lah, maksudnya tidak terlalu yang kayak akuntansi yang mendalami gitu. Basic, Kita hanya basic. hanya mengenal saja. Ya, kita belajar yang lebih ke marketingnya, manajemennya gitu ya. Oke, kalau lihat dari ini tadi pengalamannya Kak Santri mengenai Gen Z tadi yang suka bergantungan dengan AI, dengan teknologi sekarang ini. Kira-kira mungkin ada tips begitu untuk teman-teman, untuk kita lah ya kan, saya juga termasuk itu. Mungkin AI itu terlahir pas ini ya, corona gitu. Iya. Kalau iya, corona iya. kan semua pembelajaran itu kan online semua. Jadi waktu itu kan sebelum corona itu kan kami kan hampir 80% lah kami dapat teori itu dari guru-guru waktu SMA. Iya, iya, Dari iya. gurunya langsung. Tapi pas zaman corona kan kebanyakan siswa-siswa itu atau anak SMA itu kan mencari referensi di Google. Mungkin iya. dari situ terciptanya AI itu kan AI. Ya, AI, artificial intelligence. Iya. Ada tips-tips untuk mereka. Ya. Mungkin itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi, jangan sampai ketergantungan. Oh, iya. Dari gantungannya sebagai referensi saja. Iya. Atau mungkin ini kan pandangan saya secara pribadi sih. Gitu. Tapi kalau nyaman pakai itu ya lanjutkan saja. Yang penting jangan sampai otak kita itu tidak terpakai gitu. Dibilang nyaman sih pasti nyaman, karena Iya. saya juga mau gitu tuh. Iya, Saya- karena di GPT itu bisa menjawab berbagai Iya, pertanyaan. bisa. Gitu. Bahkan pertanyaan yang kita dapatkan tuh langsung kita ketik di GPT langsung ada jawabannya. Iya, iya, Tanpa betul, kita betul. pikirkan Iya. sendiri dulu. saya pernah coba, bukan saya sih, teman-teman saya yang tanya begini. Oke, solusi kalau putus pacar itu apa? Iya. Oh, jadikan Iya. teman curhat gitu kan. Bisa dijadikan teman curhat. Iya. Palingan satu saja yang dia tidak bisa. Fill my bank account. Oh ya. Itu tidak bisa. Iya. Saya sendiri belum pernah coba sih. Mungkin kalau saya coba nanti mungkin itu juga. Coba apa? Ketergantungan. Coba curhat. Tidak, Oh, coba. saya kira coba curhat. Saya kira saya kepikiran ke percintaan itu lagi. Iya. Tapi BTW sudah ini kan? Sudah punya pacar lah. Sudah. Ah. Iya. Sudah. Masih panjang lah perjalanannya ini ke sana. Masih 3 tahun lagi. 3 tahun ya. Tapi kami punya sistem sekarang kan sistem SKS. Oh, Jadi iya. Kalau kita bisa ambil banyak itu bisa cepat Oh. selesainya. Tapi kayaknya bagaimana dengan kerja?
Ya, justru kalau kami yang kerja ini bisa ambil banyak SKS ya. Yang terpenting siap. Iya. Siap dengan tugas-tugas yang banyak. Siap dengan tugas. Iya. Sebenarnya kalau soal pekerjaan capek dan tidaknya itu sebenarnya tidak capek. Karena kan saya kerjanya kan sesuai dengan passion saya kan. Oh iya, betul. Jadi kita kalau kita sesuai passion itu kan tidak capek. Iya. Ya, jadikan pekerjaan itu sebagai rutinitas setiap hari saja. Selalu bisik, I love this job. Kak. Ya. Oh iya. Betul. Jangan sampai kita mengharapkan kenyamanan dari tempat kerja itu. Jadi kita sendiri yang menciptakan kenyamanan itu. Berarti menurut Santir itu maksudnya kalau kita mau mencari kerja, kita harus mencintai pekerjaannya itu. Ya. Atau bagaimana? Tergantung prinsip dari setiap orang. Kalau saya tuh tidak milih-milih pekerjaan. Bagaimana yang begini? Ada yang begini. Misalnya saya suka editing lah. Misalnya saya suka editing, tapi di kota yang ini tidak butuh itu. Di editing itu. Bagaimana itu? Kalau menurut saya mungkin bisa mempelajari skill-skill lain yang dibutuhkan sama industri yang ada di Labuan Bajo sekarang. Bisa sebenarnya editing itu kan sekarang kan sudah lagi zamannya. Iya sih. Kalau editing sudah mulai agak naik. Banyak yang butuh juga. Banyak sekali. Bahkan di industri yang lain banyak. Iya. Kan kalau termasuk yang itu marketingnya harus jago itu juga. Harus punya. Itu tugas kami sih Sun. Itu termasuk video. Pekerjaan pokoknya favorit editor itu sekarang Gen Z. itu sangat dicari. Yeah. Karena kan konten itu sekarang kan menjadi sebuah pekerjaan kan. Yeah. Karena menghasilkan kecuali kami belum termasuk pekerjaan. Belum dapat apa-apa. Iya. Itu editing bangun relasi gitu ya. Oh iya. Iya. Bangun relasi. Berteman dengan siapa saja yang selagi kita bisa mengontrol diri itu bangun relasi gitu. Karena kalau pekerjaan seperti editor atau content creator itu menurut saya itu perlu bangun relasi. Pastinya dengan yang punya pengalaman ya. Sama itu kalau jadi content creator atau editor itu kayaknya punya lebih banyak waktunya tuh fleksibel gitu. Tidak seperti kami yang punya aturan kerja yang ke tempat kerja itu harus jam sekian, terus jam kerjanya 8 jam. Kalau editor kan tidak seperti itu kan. Bisa kerja dari rumah. Katanya iya. Saya juga belum. Memang apa ya? Bisa kan editor itu kan tidak bisa dia ditempatkan di suasana kerja yang kaku kan. Iya betul. Kan mereka kan mengedit sesuatu kan butuh imajinasi, butuh apa gitu. Iya, referensi banyak. Bahkan ada yang cari begini sambil healing. Iya. Saya itu biasanya kalau ini hanya edit video-video yang sederhana gitu. Saya bergantung dengan mood. Iya. Karena kalau moodnya berantakan tidak bisa edit. Gitu. Kayaknya bukan maksudnya biasanya yang gitu itu cocoknya di tempat-tempat yang memang kita suka, misalnya di pantai kemana. Iya. Gitu. Karena anak editing pasti paham lah tempat-tempat yang cocok untuk edit. Iya. Suasananya juga gitu. Iya. Itu termasuk bisa dibilang termasuk pekerjaan favorit Gen Z sih. Maksudnya pertama ya tidak diatur sama orang lain gitu. Itu tidak mungkin Gen Z sekarang ini tidak suka dengan atasan. Ya bisa dibilang gitu. Tidak suka dengan aturan mungkin. Iya, aturan dan juga tekanan. Iya, tekanan lebih ke situ sih. Tidak mau ada atasan. Terus tidak mau diatur lah ya. Mereka maunya itu punya waktu yang itu fleksibel gitu. Konsep kerja yang santai gitu. Makanya banyak sekarang Gen Z yang itu beralih profesi dari content creator. Iya. Karena mereka sendiri yang handle segala sesuatu, mereka sendiri yang handle. Jam kerja segala macam mereka sendiri yang atur. Macam dari Manggarai. Dan penghasilannya juga kan lumayan bau. Ya bisa dibilang gitu juga. Terus kan kalau dari content creator kan masih bisa kumpul-kumpul dengan keluarga. Iya. Gitu. Pokoknya kalau jadi Gen Z sekarang harus bisa itu punya skill editing video. Terus kami itu untuk Gen Z sekarang ini saya rasa harus bisa menguasai Microsoft Word
atau Microsoft Office lah, Iya, iya, iya. Word, Excel, apa segala macam itu. Itu sudah Itu pasti. basic itu. Iya, iya, Di dunia kerja itu butuh sekali. Walaupun kita di dunia kerja tanya jadi better atau jadi apa, ini itu penting menurut saya. Iya, iya. Ya. Tapi Tapi kalau sekarang kan banyak aplikasi ya, yang tidak itu, perlu itu, mengerti itu, kan, itu. banyak sekali. sudah Kami dulu digarap semua sama iya, AI sekarang. pokoknya kami dulu ikut kursus dulu, Iya, iya. baru bisa. Terus kebetulan waktu SMA kan kami punya ini mata pelajaran itu Jurusan apa dulu? akuntansi. Jadi Oh, is. ada mata pelajaran Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ada